Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pendengar satu radio serta pemirsa Ranjani TV yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Alhamdulillah, kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan pujian-pujian yang layak dengan kebesarannya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita kesempatan yang sangat berharga untuk menyampaikan kajian-kajian yang semoga bermanfaat bagi kita di dunia dan di akhirat. Pendengar satu radio serta pemirsa Ranjani TV yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan sedikit tentang asal-usul maulid dan hukum melaksanakan maulid ini. Pertama-tama, hendaklah setiap muslim meyakini bahwa kita diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengikuti Al-Quran dan Sunnah, mengikuti isi Al-Quran dan apa yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Dan kita dilarang untuk melakukan sesuatu yang baru, yang tidak ada perintahnya dari Al-Quran, tidak ada perintah dan contohnya dari Rasulullah SAW. Karena agama kita ini telah disempurnakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita tidak butuh untuk mengadakan sesuatu yang baru di dalam agama kita ini. Baik itu merupakan ucapan, merupakan perbuatan, akhlak atau aqidah, semuanya telah disempurnakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan aku cukupkan nikmatku untukmu, dan aku rida Islam sebagai agamamu. Jadi ini harus kita yakini bahwa seorang muslim dituntut untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh Rasulullah SAW, dan dilarang untuk membuat cara-cara yang baru. Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Imran, Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhbibkumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum. Katakanlah ya Muhammad, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, ikutilah Rasulullah, yuhbibkumullah, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai kalian, wa yaghfir lakum dhunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Jika kita perhatikan di sini, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, memerintahkan Rasulnya untuk mengatakan fattabi'uni, ikutilah aku, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah ada di dalam perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan maulid ini? Tentunya tidak ada. Maka itu artinya maulid ini tidak pernah disyariatkan oleh Allah dan tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak boleh kita mengadakannya. Kemudian di ayat yang lain di dalam surat Al-A'raf ayat yang ketiga, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya'a qalilan ma tadhakkarun. Yang artinya adalah, ikutilah apa yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada kalian. Di antara yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada di antaranya adalah maulid ini. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kepada kita aqidah, Allah menurunkan kepada kita ibadah,
Allah menurunkan kepada kita akhlak. Tidak ada di antara yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya dan yang diperintahkan untuk disampaikan kepada kita, maulid ini tidak ada. Berarti maulid ini adalah sesuatu yang yang diada-adakan. Yang artinya dia asalnya tidak ada, kemudian diada-adakan. Maka yang mengada-adakan itu, siapakah yang memberikannya izin untuk mengadakannya? Dari mana dia bisa mensyariatkan? Padahal yang berhak untuk membuat syariat itu adalah Allah. Rasulullah SAW dia tidak berhak untuk membuat syariat. Dia hanya menyampaikan apa yang Allah perintahkan kepadanya untuk disampaikan kepada kita. Dia tidak berhak untuk membuat syariat. Nah, yang membuat maulid ini, siapakah yang memberinya hak untuk membuat maulid? Nas'alullah salamah al-afiyah. Kemudian di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 153, Allah berfirman, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Dan ini adalah jalanku yang lurus, mustaqiman fattabi'uhu, ikutilah jalan yang lurus itu. Jalan yang lurus ini adalah syariat Allah. Apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kita tidak menemukan dalam apa yang disyariatkan oleh Allah, diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada di antaranya maulid ini. Ini menunjukkan bahwa maulid ini tidak pernah disyariatkan oleh Allah. Kemudian lihat ayat ikhwan, wala tattabi'us subula, jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain selain jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau maulid ini tidak ada di jalan-jalan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pasti dia akan berada di jalan yang lainnya. Apabila kita mengikuti jalan yang lain itu, Allah mengatakan fatafarraqa bikum an sabilih, kalian akan dicerai-beraikan dari jalannya. Jadi, secara otomatis orang yang mengikuti selain jalan Allah Subhanahu wa taala, maka pasti dia akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat saja ya ikhwah, orang-orang yang mengadakan maulid ini, apakah mereka semakin cinta kepada Allah dan Rasulnya? Kenyataannya tidak. Sekarang kita lihat bagaimana mereka merayakan maulid ini. Kemudian akhwani fiddin a'azzakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Yang artinya adalah sebenar-benarnya ucapan adalah Al-Qur'an, karena Al-Qur'an itu adalah kalamullah. Wa khairul hadi hadi Muhammad, dan sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adakah di antara petunjuk-petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maulid ini? Pernahkah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau dilakukan oleh sahabat-sahabatnya? Tidak pernah. Kemudian wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan sejelek-jeleknya perkara adalah yang diada-adakan. Maulid ini diada-adakan karena Rasulullah tidak pernah melaksanakannya, sahabat-sahabat juga tidak pernah melaksanakannya, imam-imam yang 4 itu pun tidak pernah melaksanakannya. Maka ini adalah perkara yang diada-adakan, dan Rasulullah mengatakan wa syarrul umur, dan sejelek-jeleknya perkara adalah yang diada-adakan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Barang siapa yang mengada-adakan dalam agama kami ini ma laysa minhu, yang tidak termasuk darinya, fahuwa rad, amalannya itu tertolak. Maulid jelas diada-adakan, jelas maulid itu bukan bagian dari agama. Kalau dia bagian dari agama, maka bisa jadi dia wajib.
atau mustahab. Kalau dia wajib, pasti ada perintah yang memerintahkan kita untuk mengerjakannya. Tidak ada perintah untuk mengerjakannya. Atau dia mustahab. Ya. Maka kalau dia mustahab juga pasti akan ada perintahnya yang memerintahkan kepada kita untuk mengerjakannya. Kalau dia mubah, maka pasti ada contoh. Maka kemungkinan imma dia makruh atau dia haram. Maka apakah dia makruh atau dia haram, itu perintah bagi kita untuk meninggalkannya, menjauhkannya. Kemudian di hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang melakukan suatu amalan, suatu pekerjaan yang tidak ada contohnya dari kami, yang tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maulid ini tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga tidak ada contohnya dari sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amalannya itu, perbuatannya itu tertolak. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Ketika kita melihat perayaan maulid ini yang dirayakan oleh kaum muslimin pada tanggal di bulan Rabiul Awal, ada di antara mereka yang membaca sejarahnya Rasulullah SAW, ada menyampaikannya di khutbah, atau dengan cara-cara yang lainnya, ada yang membuat makanan dan yang lain-lainnya. Ikhwani fiddin azakumullah. Di sini Syekh mengatakan, wa huwa bi jami' anwa'ihi wa ikhtilafi ashkalihi واختلاف مقاصد فاعليه لا شك ولا ريب أنه بدعة محرمة محدثة أحدثها الشيعة الفاطميون بعد القرون الثلاثة المفضلة لإفساد دين المسلمين. Bagaimanapun bentuknya maulid ini, apakah dengan membaca cerita-cerita atau membaca syair-syair tentang memuliakan Rasulullah SAW, atau mengadakan makanan dan yang lain-lainnya, maka tidak kita ragukan bahwa itu adalah sesuatu bid'ah yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dan yang pertama kali mengadakannya adalah orang-orang Syiah Al-Fatimiyun setelah abad yang ketiga. Tujuannya mereka, apa tujuannya Al-Fatimiyun? Kita mengetahui bahwa Al-Fatimiyun ini awalnya namanya adalah Al-Ubaidiyah, Daulatul Ubaidiyah. Mereka Syiah Rafidah. Namun tidak ada orang senang dengan mereka. Supaya orang senang dengan mereka, mereka rubah nama mereka dari Ubaidiyah menjadi Al-Fatimiyun. Mereka mengatakan bahwa penisbatan ini kepada Fatimah binti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya adalah agar semua orang senang kepada mereka. Nah, orang-orang Fatimiyun, kerajaan Fatimiyah ini, mereka lah yang pertama kali mengadakan maulid ini di abad yang ketiga. Tujuannya adalah untuk merusak agama kaum muslimin. Dan orang yang pertama kali membuat maulid ini tenar setelah daulah Fatimiyah ini adalah yaitu Al-Malik Al-Muzaffar Abu Sa'id Al-Kukuburi, Malik Irbil, Raja Irbil. Irbil ini di Irak. Dia melakukan demikian adalah di akhir abad yang ke-6 dan awal abad yang ke-7. Sebagaimana ini disampaikan oleh ahli sejarah Ibnu Khalid-Khan. Al-Imam Abu Syamah mengatakan, wa kana awwalu man fa'ala dhalika bil Mawsil Asy-Syaikh Umar bin Muhammad Al-Mulla, ahadus salihin al-masyhurin, wa bihi iqtada fi dhalika sahibu Irbil wa ghairih. Abu Syamah mengatakan, yang pertama kali melakukan maulid ini di kota Mosul di Irak adalah Syekh Umar bin Muhammad Al-Mulla. Dia merupakan salah seorang yang saleh, yang terkenal, dan diikutilah oleh orang-orang lain termasuk raja atau penguasa di kota Irbil di Irak. Adapun Al-Imam
Ibnu Katsir di dalam Al-Bidayah wan Nihayah ketika menyebutkan biografi Abu Sa'id Al-Kukuburi ini, dia mengatakan, wa kana ya'malul maulid asy-syarif fi Rabi'il Awwal wa yahtafil bihi ihtifalan ha'ilan. Abu Sa'id Al-Kukuburi ini dia melakukan maulid yang mulia ini pada bulan Rabi'ul Awwal, dan dia merayakan dengan perayaan yang sangat besar. Setelah itu Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan aneka ragam makanan yang dihidangkan pada hari perayaan maulid itu. Setelah itu dia mengatakan, wa ya'malu lis-sufiyyati sama'an min adh-dhuhri ila al-fajr wa yarqusu bi nafsihi ma'ahum. Dan dia membuatkan sama'. Sama' artinya adalah lantunan-lantunan. Ya, dari zuhur sampai waktu fajar. Subhanallah. Wallahu ta'ala a'lam apakah mereka itu salat atau tidak. Kemudian wa yarqusu bi nafsihi ma'ahum. Dan dia joget bersama orang-orang sufiyah itu. Abu Sa'id Al-Kukuburi. Dia membuatkan orang-orang sufiyah ini stan-stan untuk melantunkan lantunan-lantunan mereka. Ya, di mana mereka melantunkan itu dari zuhur sampai waktu fajar. Kemudian Abu Sa'id Al-Kukuburi sendiri dia ikut joget bersama mereka. Subhanallah. Ya. Begitukah cara kita memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Begitukah cara kita menampakkan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau memang orang-orang yang merayakan Maulid ini ya menyatakan diri mereka cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa sampai saat ini masjid kita kosong? Di mana-mana masjid kita kosong, tidak ada orang salat berjamaah. Padahal perintah untuk melaksanakan salat berjamaah ini adalah perintah yang sangat nyata. Perintah yang ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa orang yang tidak melaksanakan salat berjamaah maka dia sama seperti orang munafik. Ini pernyataan yang jelas, perintah yang jelas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun Maulid itu tidak ada perintahnya. Kan seharusnya kita bertanya, kenapa orang kaum muslimin begitu getol, begitu gigih sampai mengatakan sesat orang-orang yang tidak merayakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lalu orang yang tidak melaksanakan salat berjamaah tidak pernah dikritik, tidak pernah diusik. Tidak pernah dikatakan orang yang tidak melaksanakan salat berjamaah dia sesat. Ayolah ikhwah, ini kenyataannya seperti ini. Kalau memang benar-benar cinta kepada Rasulullah SAW, silahkan makmurkan masjid-masjid ini. Masjid-masjid kita merana, mewahnya luar biasa, keramiknya mewah, catnya mewah, temboknya mewah, gerbangnya mewah, tapi sayangnya tidak ada isinya. Ya. Kemudian nanti ketika tiba acara Maulidan, masjid yang begitu mewah dipakai untuk kasidahan. Subhanallah, pernah enggak Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadakan kasidahan di masjidnya? Masjid dibuat untuk beribadah kepada Allah, zikir, baca Quran, salat, bukan untuk mengadakan kasidahan. Orang teriak-teriak, tepuk tangan di rumah Allah Subhanahu wa taala. Apakah seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup di tengah-tengah kita, dia akan ridha melihat umatnya melakukan demikian terhadap rumah Allah Subhanahu wa taala? Tidak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam akan ridha. Kemudian ikhwani fi din azakumullah, kita lanjutkan. Wa qala Ibnu Khalid fi Wafiyatul A'yan. Ibnu Khalid mengatakan di dalam kitabnya Wafiyatul A'yan, fa idza kana awwalu safarin zayyanu tilkal qibab bi anwa'iz zinatil fakhirah al mutajammilah. Apabila awal bulan Safar,
Dari Safar, perhatikan. Ya, mereka bersiap-siap. Zayyanu tilkal qibab. Mereka hiasi kubah-kubah ini dengan aneka ragam perhiasan-perhiasan yang indah. Ini semua untuk menyambut hari kelahiran Rasulullah SAW yang tidak pernah diperintahkan. Ya, salat berjamaah yang Nabi SAW sebelum menghembuskan nafasnya yang terakhir, Nabi sempat mengatakan as-salah, as-salah, as-salah. Ya, jagalah salat, jagalah salat, jagalah salat. Saya yakin orang-orang yang merayakan Maulid itu tidak pernah mungkin mereka melaksanakan salat berjamaah, atau sedikit atau jarang sekali mereka melaksanakan salat berjamaah. Padahal itu yang ditekankan oleh Rasulullah SAW. Justru yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW diabaikan, dan yang tidak pernah diperintahkan itu yang dibesar-besarkan. Subhanallah, apakah Rasulullah SAW akan ridha terhadap perbuatan kita ini? Kemudian وقعد في كل قبة جوق من الأغاني وجوق من أرباب الخيال ومن أصحاب الملاهي. Coba lihat ikhwani fi din azakumullah. Dia mengatakan وقعد في كل قبة, di setiap kubah itu juqun minal aghani, ada kelompok yang bernyanyi-nyanyi. Kemudian juqun min arbabil khayal, ada kelompok yang bercerita-cerita. Wa juqun min ashabil malahi, dan orang-orang yang bersenang-senang. Beginikah cara kita merayakan, menampakkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW? Ya, walam yatruku tabaqa min tabaqat al-qibab hatta rattabu fiha juqan. Tidak ada kubah-kubah. Ya, di sini bukan kubah masjid yang dimaksud, tapi stan-stan yang dibuat. Ya. Kemudian beliau mengatakan walam yatruku tabaqa min tilka tabaqat hatta rattabu fiha juqan. Tidak ada kubah-kubah atau stan-stan ini, melainkan di sana ada kelompok-kelompok, imma kelompok yang menyanyi, kelompok yang bercerita, atau yang lain-lainnya. La ilaha illallah. Ya, demikian cara kita merayakan hari kelahiran Rasulullah SAW. Nas'alullah salam al-afiyah. Tentunya hal ini tidak diridhai oleh Rasulullah SAW. Lalu kata Syekh di sini, فهذا مبدأ حدوث الاحتفال وإحيائه بمناسبة ذكر المولد. Maka dari sinilah berawal perayaan Maulid ini. Maka ikhwani fiddin azakumullah, demikian betapa banyaknya kemungkaran-kemungkaran yang terjadi ketika perayaan Maulid ini. Ya, campur baur antara laki-laki dan perempuan, dan wanita-wanita yang menampakkan lekuk-lekuk tubuhnya. Semua itu adalah hal-hal yang tidak diridhai oleh Rasulullah SAW. Ya, bahkan di beberapa tempat kita menyaksikan mereka menyetel lagu, kemudian mereka joget-joget. Ya, nas'alullah salam al-afiyah. Bahkan suara musik mereka lebih besar daripada suara azan. Apakah begitu cara kita menampakkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW? Kemudian ikhwani fiddin azakumullah, jadi dengan demikian Maulid ini adalah sesuatu yang dilarang dan sesuatu yang ditolak dan tidak pernah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, dan kita tidak boleh melakukan sesuatu yang tidak pernah ada contohnya dari Rasulullah SAW. Jadi Maulid ini adalah sesuatu yang dilarang. Kenapa? Annahu lam yakun min sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam wala min sunnati khulafaih. Maulid tidak termasuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau sunnahnya para khulafa ar-rasyidin. Tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah dilakukan oleh khulafa Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan sahabat-sahabat yang lainnya, tidak pernah dilakukan. Wa ma kana kadzalika fa huwa minal bid'il mamnu'ah. Jika demikian kondisinya, demikian keadaannya, maka dia ini merupakan bid'ah yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dalam hadisnya yang mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajidh wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi. Perhatikanlah ayolah ikhwah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan alaikum bisunnati. Ya. Hendaklah kalian melaksanakan sunnahku dan sunnatul khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin dan sunnah para khulafa'ir rasyidin yang lurus dan mendapatkan petunjuk. Ya. Jadi, kalau kita cari di sunnah Rasulullah SAW, maulid tidak ada. Kalau kita cari di sunnahnya para sahabat juga tidak ada. Ya. Di mana kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk berpegang dengan sunnahnya dan sunnah para sahabat. Tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajidh. Ya. Dan gigit sunnah Rasulullah ini dengan gigi gerahammu. Lalu diingatkan kita, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hindarilah olehmu perkara-perkara yang baru. Maulid adalah perkara yang baru. Sebagaimana kita mengetahui, tadi sudah kita jelaskan, bahwa 300 tahun setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, baru diadakan oleh orang-orang Al-Fatimiyun. Ya. Kemudian, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena setiap perkara yang diada-adakan itu adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah. Dan setiap yang bid'ah itu adalah dhalalah. Sesat. Maksudnya adalah mereka ingin mendapatkan kebenaran namun caranya salah. Sehingga mereka tersesat. Kemudian ikhwani fid din a'azzakumullah. Yang kedua, al-ihtifalu bidzikra al-maulid tashabbuhun bin nasara. Merayakan maulid ini menyerupai orang-orang Nasara. Li'annahum yahtafiluna bidzikra maulidil Masih alaihi salam. Karena orang-orang Nasara mereka merayakan hari kelahiran Al-Masih Isa alaihi salam. Ya. Sementara kita diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyerupai orang-orang lain, menyerupai orang-orang kufar, diharamkan kita. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya mengatakan, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari kaum itu. Subhanallah. Ya, orang muslim yang agamanya telah disempurnakan oleh Allah. Kitabnya adalah kitab yang terbaik, yang paling sempurna. Yang tidak ada salahnya sedikit pun yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabinya nabi yang terbaik. Subhanallah. Ya, umat yang terbaik. Yang memiliki kitab yang terbaik. Memiliki nabi yang terbaik, mengikuti orang kafir yang agamanya tidak disempurnakan oleh Allah. Nabinya bukan nabi yang terbaik. Ya. Maka dengan demikian ayolah ikhwah, kalau kita mengikuti agama yang lain, berarti agama yang lain itu yang lebih baik dari agama kita. Ini kan namanya kita memutarbalikkan Al-Quran. Al-Quran dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Agama di sisi Allah adalah Islam. Dan di ayat yang lain Allah berfirman, "Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minh." Barang siapa yang memilih selain Islam sebagai agamanya, maka tidak akan diterima darinya. Lalu kita sebagai orang muslim yang agamanya terbaik, kitabnya terbaik, nabinya terbaik, mengikuti agama-agama yang lainnya. Masya Allah. Bagaimana caranya berfikir orang-orang yang melakukan maulid ini ayyuhal ikhwah. Kemudian Nabi SAW juga mengatakan, khaliful musyrikin, selisihilah orang-orang musyrikin. Jangan kalian menyerupai orang-orang musyrikin.
Karena agama kalian adalah agama yang terbaik. Aqidah kalian aqidah yang terbaik. Ibadah kalian adalah ibadah yang terbaik. Akhlak kalian adalah akhlak yang terbaik. Tidak pantas bagi kalian untuk mengikuti orang-orang yang tidak demikian. Kemudian akhwani fid din azakumullah, yang ketiga kata Syekh di sini, anal ihtifal bi dzikra maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam ma'a kaunihi bid'ah wa tashabbuhan bin nasara wa kullum minhuma muharram. Maulid ini di samping dia merupakan bid'ah dan menyerupai orang Nasara, dan dua-duanya adalah haram. Bid'ah haram, menyerupai orang Nasara juga haram. Fahuwa kadzalika wasilatun ila al-ghuluwi wal mubalaghah fi ta'zimihi hatta yufdi ila du'aihi wal isti'anati bihi min dunillah. Di samping itu, maulid ini adalah wasilah, jalan menuju ke ghulu, sikap berlebihan, mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara berlebihan. Ya, sehingga akhirnya mereka minta pertolongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak meminta dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang terjadi ayolah ikhwah. Mereka memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara berlebihan sehingga akhirnya mereka minta kebutuhan-kebutuhan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tatruni kama atratin nasara ibn Maryam." Janganlah kalian bersikap berlebihan terhadapku sebagaimana orang-orang Nasara bersikap berlebihan kepada Isa bin Maryam. Fa innama ana 'abdun. Sesungguhnya aku ini adalah hamba, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku ini adalah hamba Allah. Faqulu Abdullah wa rasuluh. Maka katakanlah aku adalah hamba Allah dan Rasulnya. Jangan kalian bersifat berlebihan terhadapku. Orang Nasara mereka bersikap berlebihan terhadap Isa alaihissalam sehingga mereka mengatakan Isa itu adalah anak Allah, atau dia adalah Allah, dia adalah ketiga dari yang tiga. Kita dilarang melakukan demikian supaya kita jangan terjerumus sebagaimana orang-orang Nasara terjerumus. Nah, mengadakan perayaan-perayaan Maulid ini ya mengakibatkan orang bersikap berlebihan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka mengucapkan atau membaca bait-bait syair yang sangat berlebihan, sikap berlebihan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga hampir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disamakan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, iyyakum wal ghulu, hindarilah oleh kalian sifat ghulu. Fa innama ahlaka man kana qablakum al-ghulu, karena orang-orang yang sebelum kalian dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena sikap berlebihan mereka terhadap nabi-nabi mereka, sehingga mereka sembah nabi-nabi mereka sebagaimana yang terjadi di kaum Nabi Nuh alaihissalam. Ya, mereka bersikap berlebihan terhadap orang-orang saleh yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq, Nasr. Ini adalah orang-orang saleh di mana kaum Nuh ketika mereka meninggal, mereka ini adalah orang-orang saleh kemudian meninggal dalam waktu yang berdekatan, murid-muridnya bersikap berlebihan terhadap mereka sehingga mereka menyembahnya di samping Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, yang terakhir adalah merayakan Maulid ini ayolah ikhwah membuka pintu-pintu bid'ah. Kalau hari ini seseorang melakukan bid'ah, pasti besok akan ada bid'ah-bid'ah yang lainnya, cara-cara yang lainnya. Dan menghidupkan bid'ah itu berarti kita mematikan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat saja ayolah ikhwah, kenyataan yang sangat nyata di depan mata kita. Orang-orang yang merayakan Maulid ini, mereka telah menghidupkan sunnah salat berjamaah. Ya, bahkan ketika mereka dilarang dan dijelaskan kepada mereka, disampaikan dalil-dalil bahwa
Maulid ini tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW bahwa ini adalah bid'ah, mereka adalah sangat-sangat marah. Padahal disampaikan kepada mereka hadis-hadis Rasulullah SAW dan ayat-ayat Allah, mereka marah. Ya. Apakah ada orang yang cinta kepada Rasulullah SAW, dia tidak senang ketika dibacakan ayat Allah, tidak senang dibacakan kepadanya hadis-hadis Rasulullah SAW? Kira-kira menurut antum ayul ikhwah, orang yang seperti itu orang yang bagaimana? Tidak senang dibacakan Al-Quran, tidak senang dibacakan hadis Rasulullah SAW. Orang yang seperti itu orang yang bagaimana itu ayul ikhwah? Semoga ini bermanfaat, semoga bisa menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.